Selanjutnya akan saya bahas mengenai hasil komentar teman-teman berkaitan desain jaringan internet secara wireless di lingkungan rumah teman-teman. Nah, kenapa kok saya memilih wireless? Jadi saat ini kalau saya memperhatikan bahwa semua perangkat-perangkat teknologi saling terhubung ke device lain, yaitu dengan cara mudah, yaitu wireless, ya, dengan perangkat lain secara wireless. Kalau dulu ada infrared, ada bluetooth, dan saat ini kemudian ada wireless. Smartphone kita, laptop kita, bahkan PC pun saat ini dituntut juga harus ada fasilitas wireless device-nya. Tujuannya apa? Ya tadi, biar mudah terkoneksi ke device lain secara nirkabel atau wireless tadi. Nah, saat ini kebutuhan media wireless ini sering digunakan untuk terhubung ke koneksi internet. Maksudnya bagaimana? Contohnya kalau kita smartphone, kita laptop, kita PC menggunakan wireless itu terhubung ke device access point, yang dimana access point ini menyediakan sebuah koneksi internet. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk mendesain dulu jaringan internet di wireless di lingkungan rumah teman-teman. Nah, ini sudah banyak sekali yang menjawab bahwa di sini butuh modem, butuh router wireless, kemudian butuh tower, ya kan? Bahkan ini ada SIM card, kemudian SIM card-nya ini digunakan untuk hotspot. Bahkan ada yang meminjam ponsel temennya, kemana ini, menggunakan data di HP untuk menghubungkan ke laptop ponsel teman. Nah, ini ya kan. Nah, di sini kenapa kok saya ingin membahas wireless? Pertama, kita harus tahu bahwa wireless ini standarnya ada 3. 3 ini yang membedakan yang pasti yaitu di frekuensinya. Ini ya. Jadi kalau selama ini kita bicara access point itu frekuensinya hanya 2,4 GHz. Ada nggak access point selain 2,4 GHz? Jawabannya ada. Ada access point yang 5 GHz. Ya, bahkan untuk smartphone yang terbaru, yang baru-baru keluar di akhir-akhir bulan ini, itu juga sudah support untuk wireless dengan frekuensi 5 GHz. Seperti itu, ya. Kemudian, kenapa kok saya ingin mengajak teman-teman ini mengenal wireless infrastruktur? Jadi kalau semula kita hanya mengenal access point, terkoneksi dengan PC, netbook kita, kemudian ini smartphone ya. Nah, kalau ini kita implementasikan di rumah, ini loh gambarannya sebenarnya. Jadi ini ada internet dari ISP atau dari backbone. Ini dipancarkan, kita bisa loh pasang di rumah sebuah tower yang langsung menerima koneksi internet dari ISP atau backbone tersebut. Nah, kemudian kita di rumah bisa loh kita pancarkan juga ke tetangga, ke ruang publik yang lainnya. Sebagai contohnya begitu. Nah, kenapa kok ini ingin saya sampaikan? Jadi begini, kita tahu bahwa saat ini kita mengandalkan sebuah koneksi internet itu dari salah satu provider itu dalam bentuk fiber optik, ya kan? Nah, fiber optik itu belum tentu bisa menjangkau ke seluruh pelosok desa atau tempat tinggal kita, ya kan? Nah, karena apa? Kalau fiber optik ini ditarik ke lokasi rumah kita, itu kadang jaraknya masih berapa puluh kilometer, sehingga biayanya sangat tinggi. Ya, kemudian, Pak, pakai data di seluler.
Nah, kita ketahui bahwa saat ini pun paket data seluler belum tentu sinyalnya stabil, dalam artian mungkin di daerah A hanya bisa untuk seluler A, daerah B hanya bisa untuk seluler B. Nah, paket data ini modelnya apa? Dia modelnya kita beli per paket sekian giga, sekian ribu. Kalau habis beli lagi. Nah, ini dirasa juga biayanya berlangganan sangat tinggi pula. Nah, ini loh ada sebuah solusi alternatif, yaitu apa? Ya mungkin kita bangun towernya dulu. Ya, yang mahal karena biaya towernya. Ya kan? Towernya ini apa? Kita pasang antena penerima secara wireless yang menerima koneksi internet dari ISP atau backbone. Nah, kemudian kita bisa pancarkan ya tadi ke tetangga, ke ruang publik pula dengan secara wireless. Namun yang mesti diperhatikan di lingkungan kita kalau kita pakai wireless itu tantangannya apa? Gedung yang tinggi atau pepohonan yang tinggi. Nah, kalau kita pakai 2,4 GHz, bisa nggak itu sinyal menembus ke sana? Atau kuat nggak sinyalnya dipancarkan? Nah, salah satunya kalau kita menggunakan itu pemancar secara outdoor, itu minimal kita pakai yang 5 GHz. Seperti itu ya. Baru kalau dari 5 GHz, ini dipancarkan ke rumah-rumah secara perorangan, baru di rumah-rumah perorangan ini silahkan kalau memakai 2,4 GHz. Ya, jadi maksud saya di sini ini loh ada wireless. Wireless ini menjadi peluang untuk pengembangan infrastruktur internet ke depannya, baik di desa maupun di perkotaan. Kenapa kok saya bilang di perkotaan? Saat ini kita tahu tempat-tempat publik, entah itu di kafe atau taman, itu pasti juga ada wireless public, ya kan? Disediakan hotspot area. Nah, kenapa kalau kita pakai kabel? Kita tahu kalau kita keliling kota-kota, banyak sekali kabel-kabel fiber optik, kabel telepon yang kita gunakan zaman dahulu itu apa? Penataannya kurang rapi. Nah, wireless ini sebagai ya tadi bisa menjadi sebuah alternatif untuk mendukung tata kota juga. Nah, ini ya, jadi mungkin ini yang ingin saya sampaikan bahwa ini loh ada peluang untuk mengembangkan infrastruktur internet secara wireless. Nah, teman-teman bisa mempelajari bagaimana sih tadi alur dari ISP sampai dengan ke daerah-daerah. Nah, termasuk tadi kok ada frekuensi 5 GHz, ada frekuensi 2,4, ya kan? Bahkan kalau dari ISP supaya bisa kita terima itu butuh antena yang seperti apa atau dinadis yang seperti apa, sebagai contohnya begitu. Ya. Nah, ini. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan materi wireless.